pagi? Ikan goreng. Wow, enaknya. Nah, mudah-mudahan apapun yang kita makan tadi pagi membuat kita lebih semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita berdoa ya. Nih, Ibu pimpin sendiri doanya. Kita mulai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Amin. Mudah-mudahan setelah berdoa lebih semangat ya, Amel, Hasan ya, lebih semangat ya belajarnya. Nah, sekarang Ibu akan cek absensi dulu ya. Oke, yang pertama Hasan. Hadir? Hadir, Bu. Oke. Leli. Hadir. Salsa. Hadir, Bu. Saida. Hadir, Bu. Putri. Hadir, Bu. Nada. Hadir, Bu. Zahra. Hadir, Bu. Oke, hadir semua kan? Hadir, Ah, Bu. Amel ya? Amel. Hadir. Hadir. Oh, Amel kecil pula, Ibu nggak tahu. Nah, hadir semua kan? Siap, Bu. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Kalau Ibu bilang siap untuk belajar hari ini, jawabannya siap, siap, siap. Dah. Siap belajar untuk hari ini? Siap, siap, siap. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu terlebih dahulu sebelum kita belajar. Ada yang kita mulai pembelajaran? Nah, kita menyanyikan lagu nasional 1 ya. Yuk sama-sama kita nyanyi lagu Satu Nusa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Ya, tepuk tangan untuk semua. Berarti nggak ada lagi yang ngantuk ya. Kita mulai pembelajaran. Nah, Ibu mau tanya nih. Kemarin kan kita belajar tentang menghemat sumber energi. Nah, Ibu mau tanya nih. Ibu mau ulang pembelajaran tema 2 kemarin. Putri, cara menghemat energi kayak mana Putri di rumah? Putri kalau masak di Magicom berapa jam? 1 jam, 2 jam? 1 jam. Itu kalau kita masak Magicom 2 jam menghemat energi nggak namanya? Menghemat energi 2 jam. Saida, kalau kita masak nasi di Magicom, misalnya kan 1 jam udah masak tuh nasinya, terus kita masak 2 jam, itu menghemat energi atau enggak? Enggak, ya. Yang mana yang betul nih? Nada? Menghemat enggak itu? Kalau misalnya 1 jam aja udah masak tuh nasinya di Magicom, terus kita masak 2 jam, itu menghemat energi atau enggak? Menghemat? Leli? Enggak. Jadi kalau misalnya kan kita masak nasi nih di Magicom nih kan pakai listrik. Nah, kalau nasinya bisa masak 1 jam, berarti kalau kita masaknya 2 jam itu boros energi, ya kan? Nonton TV lama-lama, kalau nonton TV cuma 1 jam atau nonton TV 5 jam, yang mana lebih hemat? 1 1 jam. jam. Berarti anak ibu sudah paham ya cara menghemat energi yang baik. Nanti di rumah jangan sering nonton TV lama-lama ya. Iya Mel ya. Anak ibu semuanya, sekarang kita akan belajar tentang tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar rumah. Nah, nanti ibu akan menampilkan beberapa video yang akan kalian lihat mengenai tentang pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kita nih. Jadi nanti ibu harap setelah kalian menyimak video itu, nanti kalian akan bisa mendeskripsikan bagaimana dataran tinggi, dataran rendah, bagaimana nanti pemanfaatan sumber daya alam itu dengan baik sehingga dapat menghasilkan daya guna yang baik. Jadi nanti kalau udah ibu tampilkan videonya, semuanya menyimak ya. Hasan, jangan main-main nanti ya. Disimak videonya ya.
Amel juga dan yang lainnya. Nah, sekarang mari kita simak sama-sama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 4 SD, tema 3, subtema 1. Di video kali ini, kita akan belajar penampakan alam dan pemanfaatannya. Penampakan alam yang pertama yang akan kita bahas adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Di dataran tinggi, sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan tanaman teh. Penampakan alam yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Adapun hasil pertanian di dataran rendah antara lain adalah padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah. Tebu, kelapa sawit. Hasil peternakan di dataran rendah antara lain adalah kambing dan ikan lele. Sedangkan mata pencaharian penduduk di dataran rendah adalah petani, peternak, dan pegawai perusahaan. Penampakan alam selanjutnya adalah pantai. Pantai merupakan daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai. Yang pertama, sebagai tempat budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Yang kedua adalah pembuatan garam. Pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat di mana kapal-kapal berhenti, seperti misalnya bus, tempat berhentinya adalah terminal. Nah, untuk kapal, tempat berhentinya itu dinamakan pelabuhan. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di dataran pantai antara lain sebagai nelayan, peternak ikan, petani kelapa, petani garam, dan penjaga pantai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah adalah padi. Tanaman padi tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis. Anak-anak ibu tahu ya apa itu iklim tropis? Iklim tropis adalah iklim yang hanya melalui 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di negara kita termasuk yang beriklim tropis, karena di negara kita hanya terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairannya yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena padi membutuhkan banyak cahaya matahari. Itu, padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan. Selanjutnya adalah teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Thank you. Tahukah kamu apa itu pukat harimau dan bom ikan? Bom ikan. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Cara ini adalah cara yang tidak baik ya. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dan air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Penggunaan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh aktivitas alam seperti pemanasan global dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap industri, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran udara dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme di bumi. Dampak tersebut dapat berupa gangguan kesehatan, kerusakan tanaman, efek rumah kaca, dan rusaknya lapisan ozon. Nah, setelah tadi menyimak videonya, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Karena semuanya hadir, sekarang Ibu bagi kalian ke dalam 2 kelompok nih.
Kelompok pertama, siapa nih? Yang mau ya? Putri aja. Putri kelompok pertama. Salsa kelompok pertama. Kemudian Amel dan Zahra, silahkan sebelah kiri Ibu. Bentuk kelompoknya sebelah kiri Ibu. Bentuk lingkaran ya kelompoknya di situ. Ya sebelah kiri. Ayo Salsa, Putri segera. Kemudian nanti Nada, Leli, Saida dan Hasan juga bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran dia berhadapan. Iya. Melingkar. Melingkar. Oke. Udah dalam kelompoknya masing-masing. Saya menamakan kelompok ceri ya. Ini kelompok ceri. Yang kedua kelompok apa? Apel. Ini kelompok ceri, kelompok apel. Ketuanya di sini siapa? Putri. Di sini ketuanya siapa? Leli ya. Leli, oke. Sekarang setelah tadi kalian mengamati video yang Ibu kasih, terus Ibu mau kalian membuat pertanyaan terkait dengan video yang kalian lihat tadi. Silakan buat pertanyaan 2 atau 3. Yuk, Hasan, buat pertanyaan ya. Ya, Ibu tunggu waktunya 5 menit untuk buat pertanyaan ya. Bukain video yang Ibu sebut tadi. Waktunya 4 menit lagi. Bekerja sama ya, anak ibu ya. Diskusi ya. Apa selesai? Sudah? Sudah. Oke, bisa Ibu lihat ini kelompok apel. Iya. Tadi kan Bu ada penebangan pohon secara liar. Jadi bisa Bu pohon itu kena terbang gitu ya kan. Pertanyaan pertama. Yang kedua, kan Bu ikan itu merupakan habitatnya di laut. Laut itu kan Bu merupakan sumber daya alam. Jadi kenapa ikan dibom? Kenapa tidak dipancing Bu? Oke. Kelompok Jerry. Sudah? Oke, pertanyaan pertama. Ibu tidak lihat mana pertanyaannya Putri ya? Yang mana? Pertanyaannya yang mana? Yang ini? Oh. Oke. Bu, bom ikan itu kan penyebab ikan mati. Itu sama ya sama tadi ya? Oh, enggak sama. Oh, sama. Jadi, kok bisa lah Bu terjadi bom ikan di laut? Kenapa nggak ada pencegahannya Bu? Oke. Yaudah, yang nomor 2. Sama ya, sama apa ya pertanyaannya ya? Penebangan pohon itu kok bisa Bu secara liar? Nah, Ibu ingin kalian diskusi. Coba kelompok apel yang jawab dulu pertanyaan dari kelompok cari. Pertanyaannya tadi, kenapa sih bom ikan itu dibiarkan? Bom ikan itu kan bisa menyebabkan ikan mati. Coba dari kelompok apel. Siapa yang mau jawab? Oh, Leli. Coba Leli. Jangan diketahui teman-temannya ya. Iya Bu. Teman-teman, bom ikan itu merusak laut, tapi masih ada orang melanggarnya. Silahkan Leli. Terima kasih, tepuk tangan untuk Leli. Nah, jawaban Leli tadi gini. Kan kelompok ceri tadi nanya, bom ikan itu kan penyebab ikan mati, kok bisa terjadi gitu. Ternyata bom ikan itu memang dapat merusak laut, tetapi masih banyak orang yang melanggarnya. Itu yang harus kita hindari. Oke, selanjutnya Ibu kelompok ceri juga menjawab pertanyaan dari kelompok apel tadi. Kenapa bisa penebangan hutan secara liar terjadi gitu? Coba siapa yang menjawab? Salsa. Yang jawab Salsa. Teman-teman, penebang pohon itu memang tidak boleh, tapi banyak orang yang melarang. Oh, dulu. Nah, itu tadi kelompok apel. Ternyata penebangan pohon itu sebenarnya tidak boleh, cuman karena ada orang yang buat ladang atau membuat tumbuhan kembali di sana, makanya ditebang. Nah, sekarang Ibu akan jawab pertanyaan dari kalian. Silahkan disimak. Ternyata tadi yang pertama, sebenarnya pertanyaan kalian hampir sama. Ibu jawab aja langsung ya kan. Kenapa sih pohon itu ditebang secara liar, gitu kan? Ternyata ada undang-undang yang melindungi penebangan pohon karena itu merupakan sumber daya alam yang harus kita lestarikan, ya kan?
Penebangan hutan secara liar itu bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, ya kan? Tapi kan di daerah kita maupun daerah yang lain masih banyak orang yang ingin berkebun ataupun ladang dan lainnya. Tapi sebaiknya ditanami kembali dengan pohon-pohon yang tahan lama ataupun akarnya bisa menunjang air, ya kan? Kemudian tadi bom ikan itu juga tidak boleh kan? Karena dia selain bisa merusak laut, dia juga bisa merusak terumbu karang yang ada di laut. Jadi bom ikan ini sebenarnya sudah lama diberhentikan gitu, sehingga sekarang maupun nanti kita yakin bahwasanya habitat ikan dan terumbu karang di laut itu akan terlestarikan dengan baik. Nah, sekarang ibu kembalikan, silakan. Oh ini, ya, silakan. Baik, setelah tadi pertanyaan terkumpul, setelah juga video tadi yang telah kita simak tadi di kajian kita pertama kalinya, sekarang ibu ingin kalian mengumpulkan informasi semuanya bawa buku kan? Iya, Bu. Bawa buku. Nah, sekarang ibu ingin kalian mengumpulkan informasi dan tentang akibat dari penebangan hutan secara liar, akibat dari pencemaran air, pencemaran udara. Sekarang ibu ingin kalian membuat informasi mengenai itu. Misalnya seperti ini, pencemaran air terjadi karena limbah dan lain-lainnya gitu. Sekarang coba diskusikan dengan teman sekelompoknya. Silakan diskusi. Ya. Bagaimana informasinya sudah dapat semuanya? Silakan susun dalam bentuk peta konsep. Kalau Pak Apel, silakan susun dalam bentuk peta konsep. Ya, tulis. Amel Zahra ikut diskusi juga. Ya, silakan kalian tulis dalam bentuk peta konsep. Ya, bekerja sama ya Hasan. Ikut Hasan sama-sama sama temannya. Nanti kelompok yang paling aktif ibu kasih nilai plus. Yuk. Ya, kelompok Cherry ini udah mulai bulat-bulatnya. Kelompok Apel. Ya. Ayo dibuat. Ya. Ya, biar kalian bagi ya. Ada kendala dari kelompok Cherry? Ada kendala dalam menyusun informasinya? Ada? Enggak ada. Oke, kelompok Apel ada kendalanya? Enggak, Bu. Enggak ada. Ada. Apa nggak ada kendalanya? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Jangan diketawain temannya. Ya, silakan 2 menit lagi. Ini kelompok Apel nampaknya udah mulai siap nih. Oke, di kelompok Apel ibu rasa peta konsep yang ini kurang ke bawah. Coba turunkan lagi ya. Kelompok Cherry coba ibu lihat. Oke, itu kan bulat-bulat. Coba yang sebelah kirinya lebih dinampakkan lagi, kemudian yang sebelah kanannya lebih dieratkan lagi gambarnya agar lebih jelas nanti. Udah siap semuanya? Perbaikannya tadi udah dibuat? Coba ibu lihat perbaikannya udah dibuat. Oke, coba ibu lihat kelompok Cherry. Oke, paham semua berarti ya. Nah, setelah udah buat semua proyeknya, jadi ibu ini setiap kelompok mempresentasikan di depan. Yuk, mulai dari kelompok mana nih? Kelompok Cherry atau kelompok Apel? Kelompok Apel. Ya, kelompok Apel dulu maju. Silakan kelompok Apel. 2 orang, 3 orang. Ya, di depan sini ya. Oke, hadap temannya ya.
Ya, Ibu ingin kalian mempresentasikan apa yang telah kalian dapatkan tadi. Nah, perlihatkan dulu sama temannya. Nah, pertanyaan question yang cantik ya teman-teman. Tepuk untuk kelompok apel, cantik kan? Nah, yaudah, silakan presentasikan di depan teman-teman semuanya. Teman-teman, dari informasi yang kami dapatkan, kami Amel, bagus tulis juga, Amel. dalam peta konsep berikut. Penyalahan gunung sumber daya alam. 1. Kerusakan tanah pertanian akibat daya panas menurun. 2. Pencemaran udara dikarenakan asap pabrik dan kendaraan. Akibatnya udara tidak segar. 3. Pencemaran air dikarenakan buang limbah sembarangan. Akibatnya habitat ikan tangguh. 4. Penggunaan dan pembakaran hutan dikarenakan penggunaan lahan akibatnya banyak hewan mati dan akhir langgar tumbuhnya bom ikan dikarenakan bom ikan dikarenakan nelayan yang tamak akibatnya ikan mati dan rusaknya tumbuhan karang. Tepuk tangan untuk kelompok apel. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan dulu kelompok apel. Terima kasih kelompok apel. Nah, selanjutnya kelompok ceri. Siapa yang mau maju ya? Salsa sama Putri, silakan presentasikan informasi yang telah didapatkan tadi. Oke, jangan berantem sebelah sini satu orang. Perlihatkan dulu peta konsepnya kepada teman-temannya. Wow, cantik ya teman-teman, tepuk tangan. Ya, bagus ya. Silakan lagi maju ke depan, Putri, silakan. Ya. Teman-teman, dari informasi yang kami kumpulkan dapat kami sampaikan dalam peta konsep berikut. Ya, satu-satu boleh. Pembakaran hutan, hewan mati terbakar. 2. Pencemaran air, ikan mati, banjir. Penggundulan hutan, hewan kehilangan habitatnya. Longsor, pembakaran hutan, banjir, longsor. Perusahaan tanah pertanian, perkantoran. Sudah selesai? Tepuk tangan untuk kelompok ceri. Baik. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok apel dan kelompok ceri. Ibu sangat apresiasi karena gambar-gambarnya sangat bagus ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ceri dan kelompok apel. Karena sudah dapat menyampaikan informasinya di depan kita semuanya. Nah, Ibu akan kasih penilaian ya. Tadi dari presentasi dan juga kebagusan peta konsep yang kalian buat, Ibu sama-sama memberikan nilai 80. Tepuk tangan 80 untuk Regu Apel dan 80 untuk Regu Ceri. Tepuk tangan. Nah, tadi kan setelah kita bahas, jadi anak-anak Ibu semuanya tadi sudah mendapatkan informasi ya kan, bahwasanya tadi penebangan hutan secara liar itu dikarenakan kebanyakan orang ingin membuat lahan pertanian yang baru gitu ya kan. Akibatnya apa tadi? Akibatnya habitat hewan nggak ada gitu. Kayak mana ya kan? Misalnya kan burung itu tinggal di mana? Burung itu tinggal di mana, Saida? Di pohon, di hutan. Makanya kalau hutan itu ditebang, habitat mereka jadi hilang. Tadi juga pencemaran udara. Sesak napas nggak kena asap, Lili? Sesak napas. Jadi pencemaran udara bisa menyebabkan kita kehilangan karbon dioksida, oksigen yang baik gitu ya kan. Sekarang pencemaran air Hasan. Ikan itu enak nggak hidup di air kalau airnya itu tercemar? Enggak kan? Enggak. Leli, ikan itu gemuk-gemuk nggak kalau airnya itu nggak bagus gitu? Enggak ya kan? Jadi kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Terus dulu
kalau kita nanti jalan-jalan di sungai gitu, lagi minum, nggak boleh dibuang sembarangan gitu ya kan. Kalau kita naik kendaraan, siapa yang udah bisa naik kendaraan? Jadi ya, nggak boleh pakai ngegas gitu ya kan, asapnya banyak, jadi orang terganggu ya kan. Terus apalagi tadi, apa namanya, penggusuran hutan, pembakaran. Bayangkan rumah kita dibakar, jadi kan burung-burung yang tinggal di sana sarangnya nggak ada, harus terbakar. Kemana lagi mereka tinggal ya kan? Jadi kita harus melestarikan hutan dan melindunginya sehingga sumber daya alam kita lagi terjaga. Nah, jadi diskusi kita hari ini, Ibu harapkan nanti kita bisa menjaga lingkungan kita dengan baik dan tentunya kita memanfaatkan sumber daya alam itu dengan maksimal. Jadi jangan lagi ada nanti yang mencemar, buang sampah sembarangan ke air ya, jangan ada lagi ya kan. Nah, jadi dengan informasi ini, Ibu harapkan lagi semoga nanti kedepannya kalian lebih maksimal gitu dalam pelestarian sumber daya alam kita, karena itu banyak sekali gunanya untuk kehidupan kita, ya kan? Dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan tidak luput dari sumber daya alam kita. Misalnya padi, kita makan pakai beras itu hasilnya dari padi, ya kan? Kita makan ikan, ada di sini yang nggak suka sama ikan? Ada? Suka semua kan? Nah, ikan itu enak atau enggak? Amel, ikan itu enak atau enggak, Amel? Enak Bu, enak. Itulah, makanya kita nggak boleh mencemarkan air. Baik anak-anak itu semuanya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita menyanyikan satu lagu daerah, yaitu lagu Sinanggartulo. Nah, berdiri semuanya dulu. Oke, kita mulai nyanyi ya. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Nah, itu lagi semuanya duduk. Nah, jangan lupa ya pelajaran kita hari ini. Terus mengulang pembelajaran di rumah ya. Saidah, Amel, jangan lupa baca bukunya ya. Dan besok Ibu akan menanyakan kembali apa materi kita hari ini. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat atas materi yang Ibu sampaikan kepada kalian semuanya. Di sini Ibu mohon maaf atas segala kehilapan dalam mengajar tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita boleh pulang.